Hai semua, perkenalkan nama saya Jumita Simbolon. Di sini saya akan menjelaskan materi di bab 3 dengan judul Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, Pancasila itu sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dalam tulisan Mahfud tahun 2007 mengatakan bahwa ada 4 kaidah penuntun hukum yang mengalir di Pancasila. Yang pertama, harus bertujuan membangun dan menjamin integrasi negara dan bangsa Indonesia. Yang kedua, harus berdasarkan demokrasi dan nomokrasi. Yang ketiga, harus ditujukan untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir ada harus berdasarkan pada toleransi beragama yang berkeadaban. 1. Konsep negara menurut Diponolo pada tahun 1975. Yang pertama, unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritorial. Yang kedua ada unsur manusia atau umat, rakyat, atau bangsa. Yang ketiga ada unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Yang kedua, tujuan negara menurut Diponolo pada tahun 1975. Yang pertama adalah kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Yang kedua adalah kemerdekaan. Dan ketiga kekuasaan dan kebesaran atau keagungan. Yang keempat ada kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban. Yang terakhir ada keadilan. Penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. Nilai 1, sila 1. Yaitu pasal 28E ayat 1, pasal 29. Yang kedua nilai sila 2, yaitu pasal 1 ayat 3, pasal 26 ayat 1, dan ayat 2, pasal 27 ayat 1 dan ayat 2, pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28F, dan 28J. Nilai-nilai sila ketiga itu ada di pasal 25A, pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1, sampai dengan ayat 5. Yang keempat nilai sila 4 yaitu pasal 1 ayat 1 dan ayat 2, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 7, pasal 19, pasal 22 ayat 22C, pasal 22E. Dan terakhir itu ada sila 5 di pasal 23, pasal 28H, pasal 31, pasal 32, dan terakhir pasal 34. Dalam bidang ekonomi, sila pertama, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Sila kedua, ada kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial, asas kemanusiaan. Yang ketiga, menciptakan perekonomian nasional yang tangguh. Yang keempat ada koperasi merupakan sokoguru perekonomian dan merupakan bentuk saling konkret dari usaha bersama. Dan yang terakhir ada mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Dalam bidang sosial budaya, Solo Sumarjan mengatakan dalam Osman dan Alfian pada tahun 1993 bahwa kebudayaan suatu masyarakat dapat berkembang. Diharapkan semua strategi dalam mengikuti perkembangan kebudayaan yang selalu berubah itu adalah semua kebijakan sosial budaya harus menekankan rasa kebersamaan dan semangat kegotong royongan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam bidang Hankam, ada kedudukan warga negara dalam pertahanan keamanan. Ada berdasarkan pasal 30 ayat 1, yaitu Undang-Undang 1945, sistem pertahanan dan keamanan, tugas pokok TNI, dan tugas pokok Polri. Jadi guys, untuk kesimpulannya yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan ideologi yang mencerminkan nilai-nilai leluhur bangsa untuk membangun persatuan, keadilan, dan kesejahteraan. Pancasila lahir melalui proses perjuangan dan konsensus dan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara yang mengutamakan kebersamaan dalam keberagaman.
Jadi guys, aku harap penjelasan yang aku telah berikan ini dapat mengerti dan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.